Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan yang saya banggakan rekan sekalian yang hadir diskusi dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memaparkan materi diskusi mengenai pemasaran pendidikan dan kewirausahaan dalam pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rosniati, yang akan memandu diskusi pada hari ini. Perkenalkan pula rekan-rekan saya empat, yaitu Fitria dengan NIM 2003737 dengan absen 14, Ramadan dengan NIM 2003959 dengan nomor absen 21, dan Fajar Oktaladi dengan NIM 2008006 dengan nomor absen 39. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pematerian. Tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu cakupan materi pada diskusi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar pemasaran pendidikan. Yang kedua mengenai penerapan pemasaran pendidikan. Yang ketiga mengenai konsep dasar kewirausahaan dalam pendidikan. Yang keempat mengenai jenis kewirausahaan dalam pendidikan. Yang kelima, mengenai praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Yang keenam, mengenai strategi kewirausahaan dalam pendidikan. Yang ketujuh, mengenai praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, mengenai jenis kewirausahaan. Baik, langsung saja kita memasuki kepada pematerian pertama. Kepada Siti Ruqayyah dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya memaparkan materi. Pemaparan materi pertama yaitu mengenai pemasaran menurut ahli. Menurut Miller dan Layton, mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu aktivitas bisnis. Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai organisasional. Next. Lalu menurut Kotler, menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan sosial di mana dengan proses itu individu ataupun lembaga pendidikan memperoleh hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan dengan proses penciptaan, penawaran, dan penukaran produk dan jasa yang memiliki nilai dengan pihak lainnya. Next. Konsep pasar merupakan kata kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk lebih mengenali konsep. Pasar adalah suatu tempat untuk produsen menghasilkan sebagai jenis kebutuhan yang dan diinginkan konsumen. Nah, jika di pendidikan dilihat dari sudut pandang sebuah perusahaan, maka lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi yang memproduksi suatu produk. Nah, produk tersebut berbentuk sebuah jasa pendidikan yang kemudian dibeli oleh pelanggan. Pelanggan primer dari pemasaran pendidikan ini merupakan para siswa, juga wali murid, dan pihak-pihak yang lainnya yang berkepentingan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Fajar Oktaladi untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi kali ini. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan yang dapat laris di pasaran. Yang dimana karakteristik ini ada 5. Yang pertama, memiliki produk dalam hal pemasaran pendidikan. Produknya berupa jasa pendidikan.
Yang kedua, produk memiliki standar atau spesifikasi dan kemasan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, memiliki target yang jelas dan memiliki relasi secara serta media, serta memiliki tenaga yang dapat memasarkan. Next. Di dalam pendidikan terdapat ciri pokok jasa pendidikan yang dimana ada yang tidak berwujud, bervariasi, tidak terpisahkan, dan mudah musnah. Kemudian yang tidak terwujud ini konsumen tidak dapat mencium, meraba, atau melihat dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Biasanya konsumen ini mencari informasi tentang jasa tersebut untuk mengurangi keraguan. Kemudian selanjutnya tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan ini artinya jasa tidak bisa dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, bervariasi, artinya jasa ini sering berubah-ubah tergantung siapa, kapan, dan di mana menyajikannya. Kemudian yang terakhir, mudah musnah. Mudah musnah ini artinya jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Next. Kemudian di sini ada tujuan pemasaran pendidikan, yaitu sebagai sarana membagikan informasi mengenai produk-produk lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan atensi serta daya tarik publik atas produk lembaga pendidikan, memberikan perbedaan produk lembaga pendidikan yang satu dengan produk lembaga pendidikan yang lainnya. Yang keempat, menyampaikan penilaian lebih terhadap masyarakat mengenai produk yang diusulkan. Kemudian, menguatkan keberadaan dan kebermanfaatan lembaga pendidikan di masyarakat. Baik, terima kasih kepada Fajar yang telah memaparkan materi. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan materi berikutnya. Kemudian terdapat elemen-elemen utama yang terdapat dalam pemasaran pendidikan. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Produk pendidikan sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan kebutuhan serta keinginannya. Kemudian produk ini dibagi menjadi 5, ada core benefit atau manfaat pokok yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Dalam hal pemasaran pendidikan, core benefit ini merupakan pendidikan. Kemudian ada basic produk. Basic produk ini merupakan contohnya adalah seperti pengetahuan dan keterampilan yang memiliki ciri khas. Kemudian ada expect produk yang merupakan segala atribut atau perlengkapan yang menyertai di antaranya. Kemudian ada augment produk atau produk tambahan dengan tujuan agar menjadi pembeda dengan produk kompetitor. Selanjutnya ada potensial produk, yaitu seluruh tambahan dan perubahan yang mungkin didapat produk tersebut di masa depan. Di antaranya adalah pengakuan lulusan lembaga tersebut dari dunia kerja. Selanjutnya adalah price atau harga. Harga ini merupakan elemen yang berjalan beriringan dengan mutu produk. Apabila mutu produk baik, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan pendidikan akan berani memperpanjang dirasa dalam batas kejangkauan. Kemudian ada promotion atau promosi. Promosi ini merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran di mana pihak lembaga melakukan berbagai cara untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar-sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima
juga membeli produk tersebut. Kemudian ada place atau lokasi yang merupakan peranan yang memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Untuk itu, dalam penentuan lokasi ini sendiri dapat dipertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan akses, kemudian keberadaan fisik dari lembaga tersebut dapat terlihat atau yang namanya pasibilitas, kemudian arus lalu lintas, kemudian ketersediaan lahan untuk kemungkinan perluasan usaha, kemudian memperkirakan lokasi kompetitor lembaga dan juga ketentuan pemerintah mengenai peruntukan lahan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang harus dijalankan oleh setiap lembaga pendidikan. Elemen selanjutnya adalah people, yaitu orang-orang yang merupakan semua pelaku yang memiliki peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Selanjutnya ada physical evidence yang merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Dan yang terakhir adalah proses, yaitu proses penyampaian jasa pendidikan yang merupakan inti pokok dari seluruh pendidikan, mutu dalam semua elemen yang menunjang proses pendidikan tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, ada beberapa karakteristik dari kewirausahaan, di antaranya yang pertama yaitu memiliki motivasi tinggi. Para wirausaha yang mempunyai karakteristik ini biasanya selalu menyukai tantangan atau hal baru. Kemudian berorientasi atau selalu berperspektif adalah di mana seseorang harus memiliki pandangan yang luas dan juga jauh ke depan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya memiliki kreativitas yang tinggi karena dalam kehidupan sehari istilah kreativitas sudah sangat ditemukan. Dan kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan hal yang baru. Selanjutnya adalah bertanggung jawab, di mana seorang berusaha hendaknya mereka yang berani mengambil resiko, tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, dan tentunya dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan pertimbangan atau masukan yang lain dan pada sekitar. Selanjutnya, yaitu mandiri, di mana seseorang tidak bergantung atau tidak memiliki terhadap seorang wirausaha harus memiliki sifat ini karena jika masih ketergantungan dan orang akan menghambat kepada keberlangsungan usahanya. Poin selanjutnya yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam kewirausahaan. Yang pertama itu dalam keberhasilan SDM yang mumpuni, yang kedua perencanaan keuangan yang baik, yang ketiga cara melihat peluang usaha, memasarkan dan menjual produk dengan baik. Lalu faktor kegagalannya yang pertama yaitu kurang kompeten dalam hal manajerial, kurang pengalaman, dan gagal dalam perencanaan. Next. Lalu poin berikutnya yaitu jenis-jenis kewirausahaan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu produksi.
Yang kedua yaitu distribusi, dan yang ketiga yaitu konsumsi. Next. Lalu strategi kewirausahaan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengembangan visi. Sekolah memiliki visi yang harus diuraikan secara padat, jelas, dan inovatif. Yang kedua yaitu dorongan inovasi. Dalam strategi mewirausahakan sekolah, tentu diperlukan adanya pengembangan ide yang autentik serta inovatif. Maka dari itu, inovasi yang dimiliki oleh sekolah. Yang terakhir yaitu penstrukturan dalam penyelenggaraan agenda inovasi diperlukan adanya proses pendudukan swasta yang diperlukan adanya komitmen serta profesional. Lalu praktik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Yang pertama itu inovasi. Adanya inovasi dari dalam diri seseorang akan mendorong orang tersebut untuk mencari pemicu ke arah memulai usaha. Yang kedua yaitu triggering event. Adalah sesuatu yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis, seperti adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya PHK dan sebagainya. Yang ketiga yaitu eksekusi. Pelaksanaan dari sebuah usaha akan terdorong apabila terdapat kesiapan mental, adanya manajer pelaksana, adanya komitmen yang tinggi, dan serta adanya visi. Yang terakhir yaitu growth. Proses pertumbuhan usaha yang didorong oleh komersi maupun lingkungan. Next. Lalu ada cara dalam melaksanakan rencana pendidikan kewirausahaan sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu modeling. Karena menurut seorang psikolog, penanaman nilai kewirausahaan kepada anak-anak akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara bercerita. Contoh aplikasinya di lapangan yaitu pengajar dapat menceritakan kisah tentang orang-orang yang berhasil menjalankan bisnis, atau pengajar dapat melakukan pembelajaran dengan mendatangkan langsung seorang pengusaha untuk bercerita di kelas serta langsung tentang usaha yang dijalankannya. Yang kedua yaitu observasi. Mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap suatu objek atau keadaan. Kegiatan yang bisa dilakukan antaranya yaitu pengajar menyuruh peserta didik untuk mengobservasi tempat-tempat usaha yang ada di lingkungan sekitar peserta didik atau sekolah. Kemudian peserta didik dapat melakukan wawancara dengan pemilik usaha, baik karyawan dan bahkan para pengunjung. Yang ketiga yaitu karya wisata. Peserta didik dapat diajak berkarya wisata dengan mengunjungi perbelanjaan atau tempat-tempat yang memproduksi barang atau jasa. Contohnya, peserta didik diajak berkunjung ke pabrik pembuatan baju, pembuatan kue, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu market day. Market day adalah kegiatan yang mirip dengan dan dilakukan di sekolah. Kegiatan dilakukan didik mulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik bersama kelompoknya menciptakan sebuah ide produk untuk dijual nanti dalam pelaksanaan market day. Contohnya, peserta didik kerajinan dari botol bekas, stick ice cream, dan lain-lain yang diubah menjadi bentuk barang yang menarik dan bermanfaat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih pula
kami ucapkan kepada Ibu Jujun Sunaingsi selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.